Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf karena materi tentang patofisiologi gangguan cairan dan elektrolit ini baru bisa saya sampaikan hari ini. Nah, insya Allah langsung saya upload, kemudian saya share, saya beritahu ke Sipen, dan silahkan dikerjakan untuk kuisnya. Hari ini kita akan belajar mengenai patofisiologi ya. Kemarin sudah dapat ya apa arti patofisiologi. Patofisiologi adalah perjalanan ketika sesuatu itu mengalami perubahan ke arah penyakit ya. Jadi bagaimana bisa terjadi penyakit itu patonya seperti apa, itu kita bahas di patofisiologi. Kuncinya ketika ingin membahas kelainan atau penyakit, maka harus tahu fisiologinya bagaimana, harus tahu normalnya seperti apa, sehingga bisa mengatakan kalau ini mengalami gangguan atau masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang patofis gangguan cairan dan elektrolit. Tentunya Anda harus belajar mandiri, banyak baca-baca ya di buku patofis, karena memang penjelasan di sini belum mewakili isi dari buku patofis, harus dibaca sendiri ya. Baik, hari ini apa saja yang akan dibahas? Kita review kembali apa sih itu komponen-komponen dari cairan, kemudian dari patofis itu sendiri. Patofis cairan dan elektrolit itu akan menyebabkan edema, kemudian ada shock hipovolemi, dan juga karena yang terlarut dalam cairan itu adalah elektrolit, ketika cairan mengalami gangguan, mengalami ketidakseimbangan, maka otomatis elektrolitnya pun akan mengalami ketidakseimbangan. Oke, sebelumnya kita tahu berapa persenkah sebenarnya air di dalam tubuh kita ya. Jadi cairan itu berada di dalam tubuh sekitar 60% pada wanita, kemudian 65% pada laki-laki. Tentunya anak kecil akan mempunyai presentasi sendiri. Kemudian ada beberapa cairan di sel-sel ya. Jadi yang 60 ini dibagi-bagi lagi menjadi cairan di dalam intrasel dan ekstrasel. Intrasel tentunya di dalam sel-sel dalam tubuh. Ekstrasel berarti di luar tubuh. Ternyata di otak itu sekitar 83% cairannya, kemudian di ginjal 83%, paru-paru 85%, otot 75%, kemudian jantung 75%, mata 95%, dan di pembuluh darah itu sekitar 94% dari pembagian-pembagian persenan yang ada. Kemudian dari yang kita lihat di gambar, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar tubuh manusia itu adalah cairan ya. Jadi 65% itu adalah cairan. Makanya ketika seorang kehilangan cairan, entah itu dalam bentuk air, cairan intrasel ataupun ekstrasel, yang terutama adalah cairan ekstrasel, maka bisa dipastikan pasien tersebut mengalami shock, kemudian akhirnya kalau tidak terkompensasi bisa sampai asidosis dan meninggal ya, karena kehabisan cairan. Kemudian perlu kita ketahui siapakah yang mengatur homeostatis atau keseimbangan cairan, yaitu adalah ginjal, kulit, dan paru-paru.
ginjal itu menjaga keseimbangan dengan produksi dan ekskresi urin. Nah, kita tentunya sudah belajar kemarin tentang anatomi fisiologi ginjal. Ginjal itu fungsinya memfiltrasi ya, memfiltrasi, kemudian dia bisa memproduksi dan dia mengekskresi urin sehingga dia akan menetralkan antara asupan yang masuk dan yang keluar. Kemudian bagaimana caranya dia untuk mengatur cairan di dalam tubuh? Jadi ginjal itu dia fungsinya adalah filtrasi ya, dia memfiltrasi cairan yang masuk, yaitu dari cairan-cairan dari pembuluh darah tentunya ya. Kemudian dia setelah filtrasi, kemudian sekresi, dia yang mengandung aldosteron ya, menghasilkan aldosteron. Kemudian ada sistem renin-angiotensin di mana ketika dingin dia akan cara menyeimbangkannya adalah dengan cara menyeimbangkan caranya adalah dia dengan sedikit kalau dingin itu dia sedikit menahan cairan sehingga cairannya akan banyak yang keluar. Nah, kalau saya banyak yang keluar, makanya kalau dingin itu kita pasti pengennya buang air kecil ya, karena ada permainan atau pengaturan di ADH-nya, antidiuretik hormon. Kemudian selain ginjal juga ada kulit dan paru-paru. Nah, kulit dan paru-paru ini juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh melalui pengeluaran keringat dan uap air. Sebenarnya tidak kita sadari, tapi kita tentu bisa merasakan ketika panas ya. Panas, nah itu nanti yang mengeluarkan yang kulit itu akan berfungsi untuk mengeluarkan cairan melalui keringat tadi. Kemudian paru-paru itu juga akan mengeluarkan uap air ketika bernapas. Selanjutnya, berarti dari sini kita bisa simpulkan ya ada dua komponen cairan terbesar ya. Yang pertama adalah cairan di dalam intrasel, kemudian cairan di ekstrasel. Nah, di antara intra dan ekstra ini ada yang disebut cairan yang berada di antaranya, yaitu cairan interstisium. Makanya cairan interstisium itu masuk ke dalam bagian ekstrasel. Jangan lupa ya, apa saja bagian dari ekstrasel. Jangan sampai bingung bedain ekstrasel dengan intrasel. Nah, apa itu cairan intrasel? Cairan intrasel adalah cairan yang terdapat di dalam sel, sehingga sel itu terlihat segar ya, terlihat tidak mengkerut, tapi juga tidak mengembung kalau dia itu pas jumlah atau kadarnya. Intrasel ini, cairan intrasel ini jumlahnya adalah 33% dari berat badan atau 60% dari jumlah air dalam tubuh. Jadi kalau berat badannya itu 60, berarti dibagi aja 33% dari berat badan itu berapa. Apakah fungsi dari cairan intrasel? Fungsinya adalah dia menghasilkan, kemudian menyimpan, dan penggunaan energi serta perbaikan sel. Nah, kalau tidak ada cairan intrasel ini, maka sel-selnya akan mengkerut, akan mengalami kelainan ya. Kemudian dia juga bisa replikasi, dia sebagai cadangan air dan mempertahankan volume dan osmolalitas cairan ekstrasel. Nah, apa yang terkandung dalam cairan intrasel? Nah, kita harus tahu komponen utamanya elektrolitnya adalah, tadi kan saya sebutkan cairan itu mengandung elektrolit. Nah, elektrolit utama atau kation utama yang ada di intrasel adalah kalium ya, K+.
Kemudian anionnya adalah fosfat dan protein. Jadi perlu diingat bagaimana pergeseran air ini tergantung dari elektrolitnya juga ya. Kemudian ada solut dominan. Solut dominan itu berarti solut yang terlarut di dalamnya. Zat yang terlarut di dalamnya itu apa saja elektrolitnya, yaitu kalium, magnesium, dan fosfat. Kalian tahu ya kation dan anion ya. Kation berarti yang positif, anion yang ion yang bermuatan negatif. Kation ion yang bermuatan positif. Nah, selanjutnya cairan ekstrasel berarti adalah cairan yang terdapat di luar tubuh, di luar sel. Nah, apa saja cairan ekstrasel itu? Yang pertama adalah cairan interstisium atau intersisial ya. Cairan interstisial berarti cairan yang berada di antara sel. Kemudian selain cairan interstisium juga ada cairan intravaskuler. Nah, ini ingat ya, intravaskuler itu adalah darah ya. Dia adalah cairan atau darah, cairan yang ada di pembuluh darah, termasuk juga plasma darah. Makanya kalau kita katakan pembuluh darah itu cairan di mana? Termasuk dia termasuk di ekstrasel. Kemudian ada cairan transsel, yaitu cairan-cairan yang berada di rongga-rongga khusus tadi, seperti di otak, kemudian di bola mata, di sendi, ya, di paru-paru, di jantung. Semua yang berongga-rongga itu ada cairan-cairannya. Namanya cairan transsel. Untuk cairan ekstrasel ini volumenya adalah 24% dari berat badan orang dewasa. Jadi nanti bisa dihitung sendiri berat badan Anda berapa dan dikali ya 24%. Selanjutnya, apa fungsi cairan ekstrasel? Fungsinya adalah, ya kita tahu sendiri ya, pembuluh darah itu fungsinya sangat kompleks. Dia sebagai pengantar semua keperluan sel ya. Jadi sel perlu apa? Perlu nutrien, yang antar juga ekstrasel. Perlu oksigen, perlu keseimbangan elektrolit, ion-ion, dan dia juga sebagai regulator hormon. Dia yang ikut mengantarkan hormon-hormon, kecuali yang hormon memang langsung ya, tapi tetap dia akan masuk dan diantar ke pembuluh darah. Kemudian selain mengantarkan itu, dia juga mengangkut karbon dioksida ya, sisa-sisa metabolisme, ureum, sampah-sampah, bahan toksin yang sudah tidak diperlukan tubuh dikeluarkan bisa melalui urin, feses, atau dikeluarkan melalui uap air ya. Semua itu juga fungsi dari cairan ekstrasel. Nah, kebalikan dari cairan intrasel ya, kation utamanya elektrolitnya adalah natrium. Kalau yang intra itu kalium, yang banyak di ekstrasel adalah natrium. Nah, ketika terjadi lonjakan misalnya suhu tubuh yang tinggi sehingga potensial listriknya tidak seimbang, ini akan menyebabkan kejang demam. Ini perkaranya hanyalah karena pergerakan kalium dan natrium yang tidak seimbang, terlalu cepat. Kemudian ada kation lain tapi dia jumlahnya kecil, itu ada kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara untuk anion di dalam cairan ekstrasel adalah klorida, kemudian bikarbonat, ada juga nutrien sel di dalam cairan ekstrasel ini, yaitu oksigen, kemudian glukosa, ya, asam lemak, dan albumin. Dari sini harusnya Anda sudah bisa menyimpulkan kenapa pasien yang kekurangan albumin atau pasien yang kekurangan protein itu perutnya membesar. Ini karena adanya pergeseran cairan ya, pergeseran cairan di intrasel ke interstisium, cairan ke ekstrasel, karena
albuminnya, proteinnya berkurang karena protein itu sifatnya dia menarik cairan ya dari konsentrasi yang tinggi ke rendah ya. Nah, kemudian bagaimana pergerakan cairan atau biasa kita sebut dengan hidrodinamik ya. Jadi cairan itu akan terus bergerak agar tubuh itu sehat ya. Kalau diam aja nanti berarti ada edema kah, ada hiperosmolitas kah gitu ya. Kalau dia sampai hanya diam saja tidak bergerak. Bagaimana pergerakan cairan itu? Yang pertama, cairan itu nanti akan terjadi penyerapan air di usus. Kemudian, air di usus berarti ini dari zat-zat makanan ya. Dari zat-zat makanan itu akan diserap di usus halus, kemudian nanti masuk ke pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah ini nutrien tadi diedarkan mulai dari zat-zat ya, zat-zat karbohidrat, protein, lemak semuanya dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian nanti kalau sudah ke seluruh tubuh ini fungsinya adalah kardiovaskuler ya, dibawa oleh jantung, diperankan oleh jantung dan pembuluh darah. Nah, nanti di dalam pembuluh darah ini akan difiltrasi. Nah, hasilnya nanti akan masuk ke ekstrasel, ke ruang interstisium. Tapi karena ini dalam kondisi normal, maka dari ruang interstisium itu akan kembali lagi ke pembuluh darah. Begitu seterusnya diedarkan, nanti sampah-sampahnya diedarkan lagi ke pembuluh darah dan dikeluarkan oleh pembuluh darah. Nah, ketika dia nanti sudah bersih kondisinya, darahnya sudah bersih, kemudian nutrien yang diperlukan itu sudah bagus, itu nanti akan dimasukkan ke sel-sel. Nah, contohnya aja glukosa ya. Glukosa itu didapatkan dari makanan, kemudian nanti diserap ya. Makanan yang sudah makanan pasti mengandung cairan ya, atau dari minuman, nanti diserap di usus ke pembuluh darah. Nah, nanti akan dialirkan ke sel melalui hormon insulin. Hormon insulin ini yang akan mengubah glukosa menjadi glikogen sehingga bisa digunakan untuk sumber tenaga untuk sel-sel, atau di sini lebih tepatnya adalah di otot ya. Nah, kalau terjadi gangguan misalnya insulinnya tidak ada atau insulinnya tidak mencukupi, maka nanti glukosa akan masuk ke darah lagi. Nah, ini yang akan disebut gula darah ya, gula darah tinggi. Ini contoh aja, contoh bagaimana peran dari pembuluh darah yang membawa nutrien dan dimasukkan ke sel. Bayangkan kalau misalnya sel itu tidak mendapatkan cairan, maka dia akan mengalami rusak ya. Yang gampang sekali kita bisa lihat ketika kita kekurangan cairan, maka kulit kita akan keriput, turgor akan jelek ya. Itu salah satu contoh-contoh kalau kita sedang dehidrasi ya, kekurangan cairan. Kemudian warna dari air kencingnya jadi keruh ya, karena memang airnya sedikit. Jadi ya ginjalnya ya apa yang mau diencerkan, dia airnya cuma sedikit yang masuk gitu ya. Nah, pergerakan cairan ini akan dipengaruhi oleh misalnya filtrasi air di ginjal, maka sebagian akan dibuang ke bentuk urin ya. Ini contoh-contoh dari hasil pergerakan tadi. Kemudian ekskresi air di saluran cerna. Kalau ada ekskresi air di saluran cerna, berarti nanti akan menjadi air liur pencernaan sehingga pencernaannya menjadi lancar. Kemudian pergerakan air ke kulit dan saluran napas ini melalui keringat dan uap air, dan pergerakan cairan ini akan tergantung pada bagaimana tekanan hidrostatik dan osmotiknya ya. Masih ingat nggak apa itu tekanan hidrostatik dan osmotik? Jadi, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang ditentukan oleh tekanan darah ya, jadi berhubungan dengan pembuluh darah.
atau ekstrasel, dan biasanya tekanan hidrostatik ini semakin ke perifer semakin turun ya. Pasti yang terbanyak tekanan darah yang berada di pusat-pusat tubuh ya, di organ-organ vital. Semakin ke perifer dia semakin turun. Makanya kalau terjadi shock hipovolemik atau terjadi kekurangan ya, terjadi kekurangan cairan, pasti yang dingin dulu itu adalah akral ya, karena di perifernya udah perifer udah nggak dipentingin lagi, tubuh akan kompensasinya akan mementingkan organ-organ vital dulu. Kemudian tekanan osmotik adalah di tekanan yang berhubungan dengan mineral dan ion. Nah, ini ada dua, yaitu tekanan kristaloid. Kristaloid berarti berhubungan dengan mineral, kemudian ion-ion ya. Kalau tekanan ion ini akan hubungannya dengan elektrolit. Kemudian tekanan osmotik koloid ini berarti bisa disebut tekanan onkotik. Ini untuk zat yang tidak bisa berdifusi, misalnya adalah protein. Protein tidak bisa berpindah dengan cara berdifusi, seperti kristaloid. Dari sini kita bisa simpulkan ada cairan dari pembuluh darah ke intersisial dan ada cairan dari intersisial ke pembuluh darah. Nah, cairan dari pembuluh darah ke intersisial ini dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik darah, yaitu tekanan plasma yang keluar melawan dinding sel, dinding kapiler ya. Jadi karena ada tekanan hidrostatik ini, maka cairan dari pembuluh darah bisa berpindah ke intersisial. Nah, tekanan osmotik cairan jaringan ini berarti yang semi permeabel, dia akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian cairan ke pembuluh darah ini karena tekanan onkotik plasma protein, ini karena protein tidak bisa masuk ke pembuluh darah, nah, sehingga protein ini menarik cairan ke daerah ini ya, saya ralat ya, protein menarik cairan ke daerah konsentrasi tinggi, ke daerah konsentrasinya tinggi. Kemudian tekanan hidrostatik cairan intersisial ini tekanan yang melawan dinding kapiler. Bingung ya? Jadi nanti bisa dibaca lebih detail di buku patofis ya untuk lebih jelasnya. Nah, kalau terjadi penyimpangan atau ketidakseimbangan cairan, maka salah satu efeknya adalah edema. Pernah lihat bengkak di ekstremitas atau di seluruh tubuh? Nah, ini namanya edema ya. Edema, kalau ada pasiennya edema, kita harus ukur piting edemanya berapa. Nah, edema itu apa? Edema itu terjadi ketika cairan itu menumpuk, cairannya berlebihan sekali yang menumpuk di ruang intersisial, ini namanya edema. Nah, edema itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, lokal dan sistemik. Kalau lokal berarti dia hanya berada di suatu daerah, misalnya kalian habis jatuh, nah biasanya akan terjadi bengkak ya, edema, karena cairan dari sel itu keluar ke intersisium atau intersisial. Atau pada ibu hamil ya, ibu hamil yang duduk terus biasanya itu kakinya bengkak, nah itu termasuk edem lokal ya, hanya terjadi pada suatu daerah tertentu. Sedangkan edema sistemik itu berarti edema yang terjadi di seluruh tubuh atau yang masif, biasa disebut edema anasarka. Nah, ini contoh dari edema lokal ya. Misalnya adalah jika edema terjadi di rongga peritoneum, perutnya jadi membesar. Ini biasa disebut asites. Jadi yang besar itu bukan perut di lambung, tapi di organ atau di rongga peritoneum. Kemudian ada kalau cairan itu menumpuk di kafum pleura, berarti akan terjadi edem paru, itu namanya hidrotorak. Kemudian kalau terjadi di jantung, di bagian perikardium, nanti terjadi efusi perikardium. Sedangkan kalau contoh edema sistemik atau edema anasarka itu pada kasus sindrom nefrotik atau gagal ginjal. Nanti ketika ginjalnya gagal dalam meregulasi cairan yang masuk dan keluar, ini nanti cairan akan tertahan di tubuh sehingga semua tubuhnya itu bengkak atau edem.
Nah, penyebab edema ini bermacam-macam ya. Ketika dia disebabkan oleh peningkatan tekanan hidrostatik. Nah, kalian harus pahami lagi nih, tekanan hidrostatik tadi berhubungan dengan tekanan darah. Berarti ketika terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, maka ini misalnya pada kasus gagal jantung, kemudian perikarditis konstriktif ya, ada inflamasi di bagian jantung perikarditisnya, kemudian karena trombosis vena yang mengalami masalah, atau sirosis hepatik ya, hatinya mengeras. Ini bisa menyebabkan edema. Kemudian kalau penyebabnya itu hipoproteinemia, dia kekurangan protein, ini dalam kasus-kasus sirosis, kemudian malnutrisi. Anda lihat ya, pasien anak yang kurangan gizi itu perutnya buncit, yang marasmus sama kwashiorkor itu karena kekurangan protein menyebabkan cairan sel itu pindah ke interstisial, makanya perutnya buncit. Kemudian sindrom nefrotik tadi ya, yang bengkak seluruh tubuh, dan gastroenteropati. Untuk penyebab lain ketika berhubungan dengan obstruksi limfatik, ini contohnya pada kanker, kemudian pada pasien dengan radiasi, pembentukan jaringan parut karena inflamasi. Ini kemudian selanjutnya karena retensi natrium, misalnya asupan garam berlebih, penurunan perfusi renal, nah ini gangguan pada jantung, gangguan pada ginjal, ini bisa menyebabkan retensi natrium sehingga dem. Kemudian peningkatan permeabilitas endotel, misalnya pada inflamasi, luka bakar, trauma, dan reaksi alergi. Jadi luka bakar itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan cairan juga. Selanjutnya, shock hipovolemik. Tadi selain edem, ketidakseimbangan cairan itu bisa menyebabkan shock. Kalau kelebihan tadi bisa edem, kalau kurang bisa shock ya. Shock hipovolemik itu apa? Sebelumnya kita kenal hipovolemik itu terdiri dari 3 kata. Hipo, vol, dan emik. Hipo berarti rendah, vol berarti volume, dan emik itu berhubungan dengan blood, yaitu darah. Jadi hipovolemik adalah kekurangan cairan di mana tubuh manusia mengalami penurunan volume intravaskuler, berarti di pembuluh darahnya. Shock hipovolemik adalah suatu keadaan berkurangnya volume atau jumlah air ekstrasel karena tadi pembuluh darah masuknya ke ekstrasel. Sementara shock hipovolemik adalah kekurangan volume plasma di intravaskuler hingga jantung tidak dapat memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Nah, volume darahnya nggak mencukupi sehingga jantung itu tidak bisa memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Ibaratnya mau mengalirkan air di selang tapi airnya nggak ada, nah, jadi kan lebih kecil alirannya karena airnya sedikit. Terus shock hipovolemik itu bisa terjadi karena apa? Etiologinya apa saja? Bisa karena kehilangan darah internal, kehilangan cairan, atau kehilangan darah eksternal. Untuk darah internal misalnya ruptur pembuluh darah ya, pembuluh darahnya pecah atau rusak ya pada pasien-pasien yang mengalami trauma atau stroke hemoragik ya. Kemudian perdarahan yang masif pada saat operasi ya, darahnya banyak sekali keluar sampai seberapa liter misalnya ya. Kemudian perdarahan vagina misalnya pada ibu yang sedang hamil, kemudian keguguran, sementara uterusnya tidak berhenti untuk mengeluarkan darah, ini makanya harus diangkat ya. Ada kan kasus setelah melahirkan atau pas kuret itu darah nggak bisa keluar, nggak bisa berhenti keluar dari uterus, maka uterusnya harus diangkat, histerektomi, dan nggak bisa hamil lagi, itu juga ada. Kemudian perdarahan gastro misalnya ada kasus-kasus ini ya, luka di lambung, kemudian mungkin karena kecelakaan ya ada perdarahan, kemudian pankreatitis, ini semua bisa menyebabkan shock hipovolemik. Kemudian kehilangan cairan, nah, misalnya luka bakar ya, kemudian muntah yang berlebihan, diare yang berlebihan, ini kan cairannya jadi berkurang dan elektrolitnya berkurang, otomatis dia akan mengalami kekurangan cairan juga di dalam tubuh. Karena tadi ya namanya cairan itu melibatkan
cairan elektrolit, di mana cairan ekstrasel dan intrasel bisa dari tubuh, bisa juga dari darah cairan yang berkurang. Kemudian asites, penggunaan diuretik, sehingga diuretik kan berarti memacu untuk mengeluarkan air sehingga bisa terjadi kekurangan cairan di dalam tubuh. Atau karena kehilangan darah ekstrasel eksternal, misalnya trauma ya, kecelakaan. Terus bagaimana sih patofisnya bisa terjadi shock hipovolemik? Nah, kita ingat lagi pergerakan dari kardiovaskuler ya. Nah, jadi kita ingat lagi bagaimana cara jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah. Nah, kita ambil dari darah kotor dulu ya. Darah kotor itu istilahnya adalah darah yang mengandung karbon dioksida ya. Darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh itu akan masuk ke mana? Atrium atau atrium kiri atau kanan, atrium dorsal atau sinistra. Jadi kita ingat sirkulasi peredaran darah besar dan kecil dulu, peredaran darah dan kecil ya. Untuk peredaran darah yang besar kan itu seluruh tubuh, yang kecil tadi darah dari seluruh tubuh akan masuk ke atrium kanan, kemudian ke bilik atau ventricle kanan, kemudian nanti akan dipompakan ke paru-paru. Setelah bersih, maka nanti akan dimasukkan ke atrium kiri dan ventricle kiri. Nah, dari ventricle kiri akan dialirkan ke seluruh tubuh ya, tentunya melewati vena kapiler ya. Terus ada aorta ya, ada arteri pulmonalis, jangan lupakan itu. Nah, ketika darah itu kekurangan ya, ketika volume darah menurun ya, volume darah yang di seluruh tubuh ini menurun, maka nanti akan berpengaruh terhadap penurunan preload ya. Tahu preload ya? Preload itu kan darah, kondisi darah sebelum dipompakan ya, sebelum diinjeksikan. Kan sistol diastol itu kan memompa, terus mengalirkan, menerima, terus dialirkan gitu ya. Nah, padahal preload dikurangi afterload. Nah, afterload itu kan berarti setelah sisa darah setelah dipompakan. Preload dikurangi afterload itu sama dengan stroke volume. Nah, kalau misalnya ini mengalami gangguan, maka akan terjadi penurunan cardiac output ya. Nah, cardiac output karena cardiac outputnya turun, maka stroke volumenya akan turun. Nah, tubuh itu sebenarnya mekanismenya pinter ya. Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia dengan kompensasinya. Ketika stroke volume itu turun, maka mekanisme tubuh kompensasinya adalah menaikkan heart rate ya. Jadi nadinya dinaikkan. Biasanya dengan menaikkan heart rate itu kalau kekurangan darahnya hanya sedikit itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak ya ini yang berat ya. Akan terjadi shock hipovolemik. Kemudian MAP, main artery pressure-nya ya. Ini kalau cardiac output-nya turun, maka nanti sistem vascular resistance-nya atau istilahnya adalah pembuluh darah yang dia itu resisten, yang berusaha untuk mempertahankan tubuh, mempertahankan cairan itu akan meningkat sehingga dia mempengaruhi baroreseptor. Nah, baroreseptor ini akan berpengaruh pada sistem saraf simpatetik sehingga karena sistem vaskular resistennya meningkat, yaitu vena ke jantung ini ya, semakin resisten, berarti dia akan terjadi vasokonstriksi. Kalau kalau misalnya cuma sedikit, itu bisa mengembalikan lagi volume darah. Tapi kalau dia kalau dia terlalu banyak sehingga vasokonstriksi terjadi terus-menerus, maka akan terjadi metabolik anaerob karena tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan darah karena vasokonstriksi sih, jadinya kan tidak mendapatkan darah ya sel-selnya. Nah, lama-lama akan terjadi metabolik anaerob ini yang menyebabkan asidosis. Pasiennya bisa mengalami
penurunan kesadaran sampai kematian kalau shock hipovolemiknya ini tidak segera ditangani. Nah, apa tanda gejala shock ini ya pada awal ini ya, ketika terjadi shock maka tubuh akan berkompensasi dengan menaikkan heart rate ya. Jadi heart rate-nya meningkat. Kemudian tekanan darahnya turun. Jadi kalau kita periksa pasien nih, wah tekanan darahnya kok turun, bahkan sampai nggak dengar, kadang saya dengar itu hanya 80 gitu ya, itu berarti udah tanda-tanda shock ini. Kalau tanda-tanda shocknya tidak segera diatasi, maka lama-lama heart rate-nya akan melemah, nggak ada lagi ya, karena sudah capek ya, tubuh itu sudah capek. Kemudian tekanan darahnya turun, blood flow-nya turun. Nah, inilah yang akan terjadi akal dingin ya. Karena apa? Yang dikorbankan pertama pasti perifer untuk menjaga yang vital. Nah, vital-vital dijaga dulu. Nah, akhirnya yang jadi korban di perifer akal dingin. Pasti tangan dan kakinya dingin dulu. Kemudian turgor kulit jadi buruk ya, pucat, suhu tubuhnya menurun, dan kabir refill time-nya kembali dengan lambat. Kabir refill time itu harusnya kurang dari 2 detik, ini pada shock hipovolemik bisa sampai 3 detik, 4 detik ya. Begitu patofis dari shock hipovolemik. Kemudian selanjutnya pengaturan elektrolit intra dan ekstra. Jadi kalau kita bicara elektrolit berarti berhubungan sama cairan. Untuk pengaturannya adalah harus ada asupan dan haluaran elektrolit yang seimbang, kemudian transportasi cairan dan elektrolit cairan ekstrasel dan intrasel. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan maka berarti terjadi kegagalan mekanisme regulasi pada asupan dan haluaran. Makanya akan terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kita ingat lagi perubahan keseimbangan cairan, perubahan keseimbangan elektrolit berarti berhubungan sama elektrolit utama yaitu kation dan anion. Kation itu bisa natrium, kalium, kalsium, tadi magnesium sudah dibahas di depan, anion, klorida, fosfat, dan bikarbonat. Nah, elektrolit dalam jumlah terlalu banyak atau terlalu sedikit bisa mengaruhi sebagian besar sistem tubuh. Jadi intinya jumlah elektrolit di dalam sel dan di luar sel itu harus seimbang. Semua yang tidak seimbang, baik itu terlalu besar atau terlalu sedikit, itu tidak baik ya, tidak baik buat tubuh. Jadi harus seimbang pada tempatnya ya. Nah, apa saja gangguan elektrolit itu? Bisa hiponatremia, berarti natriumnya kurang. Hipernatremi berarti berlebihan. Hipokalemi, kaliumnya kurang. Hiperkalemi, kaliumnya berlebihan. Hipokloremi berarti kloridanya kurang. Hiperkloremi berarti terlalu banyak klorida. Hipokalsemi ya, hiperkalsemi, hipomagnesium, dan tergantung apa nama dari elektrolitnya, kurang atau lebih. Kalau kurang hipo, kalau berlebihan hiper. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana patofis gangguan elektrolit? Jadi dari mekanisme regulasi yang tidak seimbang itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan cairan. Ketidakseimbangan cairan, bila terjadi peningkatan volume cairan, maka akan terjadi kelebihan muatan listrik, tekanan arteri dan kontraktilitas jantung meningkat, peningkatan tekanan histostastik, dan edema. Kalau jadi peningkatan, kalau penurunan tadi terjadi shock hipovolemik. Kemudian ini bisa menghambat kerja ADH, antidiuretik hormon, dan aldosteron. Nah, ini akan berakibat peningkatan eliminasi air dan natrium ke urin. Jadi akan dikeluarkan banyak ini natrium dan airnya ke urin. Nah, jika berhasil maka volume intravaskularnya akan normal. Tapi jika gagal maka akan terjadi gagal jantung dan edema pulmoner. Nah, ini contoh patofis gangguan elektrolit pada kasus kelebihan cairan ya.
Tadi untuk yang kekurangan kan sudah ya, patofis, shock, hipovolemik. Demikian penjelasan dari saya. Karena tadi saya sudah bilang di depan, penjelasan ini tidak bisa mewakili isi dari buku patofis setebal itu ya, jadi Anda harus baca sendiri biar lebih paham apa itu patofis elektrolit dan cairan. Baik, saya cukupkan. Ada salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.